Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pemodelan tingkat pembunuhan di Amerika Serikat dengan menggunakan metode regresi. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Al-Ghazali. Dan saya Ahmad Faiz. Saya Fairuz Watasan Sabil. Saya Andi Aski. Saya Nawali Najwan Asim Muntazar dari Teknik Fisika B. Latar belakang. Tingkat pembunuhan atau murder rate adalah indikator penting dalam menilai keamanan serta stabilitas sosial. Amerika Serikat sendiri mengalami fluktuasi besar. Angka pembunuhan mencapai puncak di akhir 1980-an hingga awal 1990-an, lalu cenderung menurun. Tren ini dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan kebijakan hukum. Karena itu, analisis tren sangat penting, terutama untuk memperkirakan kondisi ekstrim dan mengevaluasi efektivitas kebijakan. Lanjut ke bagian data yang digunakan untuk penelitian ini, menggunakan data dari Consumer Shield mengenai murder rate per tahun. Data ini merekam tren pembunuhan di Amerika Serikat sejak tahun 1985 hingga tahun 2025. Dari data ini, kita bisa melihat beberapa fase penting dari data. Pertama, kenaikan awal hingga mencapai puncak 10,7 pada tahun 1991. Setelah itu, murder rate turun dan stabil di sekitar angka 6 pada awal 2000-an. Kedua, meskipun terjadi resesi besar pada tahun 2007, tingkat pembunuhan justru turun hingga 4,7 pada tahun 2014-an. Ketiga, di tahun 2010-an, murder rate kembali naik menjadi 5,66 pada tahun 2016. Dan terakhir, pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan hingga 7,75 pada tahun 2021 sebelum akhir lagi mendekati normal pada tahun 2024. Untuk menganalisis data ini, kami menggunakan berbagai model regresi, yaitu regresi linear, eksponensial, logaritmik, power, serta polinomial orde 2 dan orde 3. Dengan cara ini kita bisa membandingkan hasil prediksi tiap model dan menentukan mana yang paling sesuai dengan tren data. Berikut adalah hasil regresi untuk tiap model. Regresi linear mampu menggambarkan tren penurunan jangka menengah, namun hasilnya akan menjadi negatif setelah tahun 2060, sehingga tidak realistis untuk jangka panjang. Regresi eksponensial menurun secara asimptotik dan lebih realistis dalam jangka panjang. Kemudian ada regresi logaritmik dan power. Ini power menghasilkan proyeksi yang terlalu jauh dan kurang sesuai dengan data aktual. Regresi polinomial orde 2 dan 3 tidak memberikan solusi nyata yang relevan, sehingga kurang tepat dipakai. Dua ini. Di sini ditampilkan bentuk persamaan dari masing-masing regresi. Dari tabel ini terlihat bahwa hanya model linear dan eksponensial yang memberikan prediksi realistis dengan solusi positif. Model polinomial gagal memberikan hasil yang sesuai. Kami juga menguji model dalam kondisi ekstrem. Misalnya, kapan murder rates bisa mencapai angka 2, 1, atau bahkan 0,5 per 100.000 penduduk. Hasilnya, model linear paling sesuai. Murder rate diprediksi mencapai 0,5 pada tahun 2060. Namun, setelah itu nilainya menjadi negatif sehingga tidak realistis. Sebaliknya, model eksponensial menunjukkan penurunan yang lebih lambat, tapi lebih masuk akal dalam jangka panjang. Dari analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, model terbaik adalah regresi linear karena mampu menghasilkan prediksi paling sesuai dalam pengujian ekstrim. Kedua, prediksi menunjukkan bahwa murder rate di Amerika Serikat akan terus menurun secara perlahan hingga mencapai 1-0,5 per 100.000 penduduk di pertengahan abad ini. Ketiga, kita harus ingat bahwa prediksi ini hanya berdasarkan pola matematis. Realitanya, hasil dipengaruhi oleh faktor nyata seperti penegakan hukum, kebijakan kontrol senjata api, dan kebijakan sosial. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, tren ini bisa berubah atau bahkan kembali meningkat. Untuk sumber referensi yang kami dapatkan bisa di-scan di sini untuk teman-teman semuanya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pemodelan murder rate di Amerika Serikat dengan regresi.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu teman-teman semua. Kami persilakan apabila ada pertanyaan atau diskusi yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.